saya Yeti Septiani. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang MPN. Apa itu MPN? Check it out! MPN atau Most Probable Number merupakan suatu metode yang digunakan untuk perhitungan sel, biasanya digunakan untuk pengujian bakteri coliform. Pada identifikasi E. coli dengan menggunakan metode MPN itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu uji penduga. Pada uji penduga kita memerlukan alat dan bahan yang steril. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita harus melakukan pengenceran dulu ya guys. Pada pengenceran kali ini kita harus melakukan 3 kali tahapan. Pada pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Pada pengenceran 10 pangkat min 1, kita mengambil sampel sebanyak 1 ml, kemudian kita tambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Pada pengenceran 10 pangkat min 2, kita ambil sampel dari pengenceran 10 pangkat min 1 sebanyak 1 ml, kemudian kita tambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Begitu pula pada pengenceran 10 pangkat min 3, kita ambil sampel dari pengenceran 10 pangkat min 2 sebanyak 1 ml, kemudian kita tambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Setelah kita melakukan pengenceran, kemudian kita lakukan pengujian. Nah, pada uji penduga kita memerlukan 9 tabung reaksi, juga 9 tabung Durham. Guna tabung Durham di sini yaitu dia sebagai indikator. Nah, dari 9 tabung tadi kita kelompokkan menjadi 3 bagian dan kita beri nama kelompok A, B, C. Kelompok A kita beri nama A1, A2, A3, dan kelompok B kita beri nama B1, B2, B3, serta kelompok C kita beri nama C1, C2, dan C3. Pada kelompok A, kita beri sampel dari pengenceran 10 pangkat min 1. Masing-masing tabung kita kasih sampel. Nah, begitu pula pada kelompok B. Kita kasih sampel dari pengenceran 10 pangkat min 2. Nah, kelompok C juga begitu. Kita kasih sampel dari pengenceran 10 pangkat min 3. Nah, metode di sini kita menggunakan media lactose broth. Setelah semua tabung kita masukin sampel, kemudian kita taruh di inkubator. Kita inkubasi selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita amati apakah ada perubahan atau tidak. Misalnya tidak ada perubahan, kita inkubasi lagi. Kita inkubasi lagi 1 kali 24 jam lagi. Kemudian kita amati apakah berubah warna menjadi keruh ataukah ada gelembung. Jika sampel mengalami perubahan warna atau dia timbul gelembung, maka sudah dipastikan sampel ini positif E. coli. Ketika sampel ini positif E. coli, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, seperti ini ya guys gambarannya. Untuk tahap pengenceran sampel sendiri itu ada 3 tahapan. Pada pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Untuk pengenceran 10 pangkat min 1 itu diambil dari sampel utama. Ambil 1 mili, kemudian ditambahkan Aquades 9 mili. Kemudian pada pengenceran 10 pangkat min 2, kita ambil sampel dari pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian tambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Begitu pula pada pengenceran 10 pangkat min 3. Kita ambil sampel dari pengenceran 10 pangkat min 2. Kemudian tambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Kemudian masuk ke uji penduga. Di uji penduga ini kita
butuh 9 tabung reaksi, di mana kita jadikan 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok A, kita gunakan sampel pengenceran 10 pangkat min 1. Dan kelompok B, sampel pengenceran 10 pangkat min 2. Serta kelompok C, menggunakan sampel pada pengenceran 10 pangkat min 3. Media yang digunakan di sini adalah media lactose broth. Kemudian setelah sampel kita masukkan ke tabung reaksi, kemudian kita inkubasi ke dalam inkubator selama 1 kali 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian kita amati apakah ada perubahan atau tidak. Misalnya tidak ada perubahan, kita inkubasi lagi selama 1 kali 24 jam lagi. Kemudian kita amati ulang apakah ada gelembung atau berubah warna. Jika sampel berubah warna atau ada gelembung, sudah dipastikan sampel mengandung bakteri E. coli. Uji yang kedua yaitu adalah uji penegasan. Di uji penegasan ini kita menggunakan media BGLBB atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Pada pengujian penegasan ini prinsipnya sama dengan uji penduga. Kita memerlukan 9 tabung reaksi juga 9 tabung Durham. Nah, bedanya di sampelnya kita ambil dari sampel yang positif dari uji penduga tadi. Di pengenceran 10 pangkat min 1 kita ambil yang positif, 10 pangkat min 2 kita juga ambil yang positif, serta di 10 pangkat min 3 kita ambil yang positif. Nah, kemudian setelah semua tabung terisi dengan sampel, kita inkubasi dengan menggunakan inkubator. Bedanya di sini adalah suhunya. Tadi di uji penduga itu menggunakan suhu 37 derajat Celcius, sedangkan di uji penegasan kita menggunakan suhu 44 derajat Celcius. Kemudian kita inkubasi selama 1 kali 24 jam. Kita lihat apakah ada perubahan. Jika masih belum ada perubahan, kita lanjutkan di 1 kali 24 jam berikutnya. Kemudian kita inkubasi lagi dalam 1 kali 24 jam dan kita amati lagi apakah warnanya berubah menjadi keruh atau ada gelembung. Biasanya untuk metode ini dia ketika sampel itu positif, warna akan berubah menjadi hijau tetapi dia keruh. Jika sampelnya mengalami hal demikian, maka sudah dipastikan sampel itu positif E. coli. Sedangkan ini adalah gambaran dari uji penegasan. Sebenarnya pada prinsipnya di uji penegasan ini sama dengan uji penduga, di mana kita membutuhkan 9 tabung reaksi dan 9 tabung Durham. Tetapi di sini kita menggunakan sampel positif dari uji penduga. Pada uji penegasan ini kita menggunakan media BGLBB atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Pada sampel 10 pangkat min 1 kita ambil sampel yang positif dari uji penduga tadi. Begitu pula di sampel 10 pangkat min 2. Di 10 pangkat min 2 kita ambil sampel yang positif dari uji penduga tadi. Sama halnya kita lakukan di sampel 10 pangkat min 3. Sampel 10 pangkat min 3 kita ambil dari sampel positif dari uji penduga tadi. Kemudian setelah sampel kita masukkan ke tabung reaksi,
kita inkubasi dalam inkubator selama 1 kali 24 jam. Bedanya di sini adalah suhunya, yaitu 44 derajat Celcius. Kemudian kita amati apakah ada perubahan atau tidak. Bila tidak ada perubahan, maka kita inkubasi lagi 1 kali 24 jam. Kemudian kita amati apakah ada gelembung atau warna keruh hijau pekat. Jika sampel mengalami perubahan warna hijau pekat tadi atau adanya gelembung, maka sudah dipastikan bahwa sampel tadi positif bakteri E. coli. Uji yang ketiga yaitu uji kepastian. Di uji kepastian kita ambil sampel yang positif dari uji penegasan tadi. Kita buat metode EMBA atau eosin methylene blue agar. Jadi bentukannya di sini adalah agar. Kita buat di cawan Petri yang telah disterilisasi basah di autoklav. Nah, kemudian sampel yang positif tadi kita masukkan ke media EMBA tadi. Kemudian kita inkubasi di inkubator selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita amati apakah ada perubahan atau tidak. Misal tidak ada perubahan, maka kita inkubasi lagi di inkubator selama 1 kali 24 jam. Kemudian kita amati jika media tadi ada koloni berwarna hijau metalik, maka dinyatakan positif E. coli. Jadi seperti itu. Kalau yang ini adalah gambaran dari uji kepastian ya guys. Untuk sampel yang digunakan di sini adalah sampel yang positif dari uji penegasan tadi. Nah, di sini kita menggunakan media EMBA atau eosin methylene blue agar. Jadi bentukannya tuh agar. Pertama-tama kita buat media EMBA di cawan Petri yang telah disterilisasi basah di autoklav. Kemudian sampel yang positif tadi dimasukkan di media EMBA yang telah diinokulasi. Kemudian diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Kemudian diamati apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada perubahan, maka kita lanjutkan di inkubasi tahap 2 1 kali 24 jam berikutnya sama dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu kita amati lagi. Nah, jika media ini terdapat koloni berwarna hijau metalik, maka dinyatakan positif E. coli. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai metode MPN. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys. Dan semoga bisa kalian praktekkan di lab kalian masing-masing. Sekian video dari saya, nantikan video saya selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa di next video ya guys.